sebenarnya perjanjian baru dengan perjanjian lama tuh sebenarnya nggak ada hubungannya, kecuali hanya penulis-penulis perjanjian baru itu banyak ngutip dari perjanjian lama. Jadi kalau nggak ada perjanjian lama nggak akan ada Kristen. Iya. Gitu. Jadi udah paham ya? Kira-kira ya? Mantap masuk Islam. Mantap. Ya orang ada jawabannya semua kok di Islam. Iya. Masuk akal semua. Nah. Logis. Nah itu. Alhamdulillah berarti ya udah tinggal syahadat aja ya. Gimana? Oke. Baik, bismillah ya. Alhamdulillah saudari Yunia pada malam hari ini sudah menyatakan keinginannya untuk masuk agama Islam. Alhamdulillah. Jadi sudah mantap ya. Nah kalau pakai hijab sekarang malah kelihatan Cinanya loh. Serius. Tadi nggak pakai hijab malah nggak kelihatan Cinanya ya. Iya, Pak. Lucu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Adama Entertainment, channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. Baru tahu ya? Baru tahu. Baru coba, baru lebih indah lagi, lebih spesial lagi malah. Nah, nanti banyak yang bisa dipelajari di Islam tentang hubungan suami istri, nanti anak kita kepada orang tua. Iya. Kalau di Islam, kita menghormati orang tua, yang harus kita hormatin ayah dulu atau ibu dulu? Ibu? Ibu. Habis ibu siapa? Habis ibu siapa? Siapa? Ya kan cuma ayah sama ibu. Iya, habis ibu ya ayahnya. Enggak. Tuh, bukan. Tapi kan ada ayah sama ibu. Nah, makanya di Islam tuh begini. Iya. Yang pertama kita hormatin antara ayah dan ibu tuh ibu dulu. Ibu dulu. Habis ibu lagi. Oh, ibu lagi. Nah, habis ibu lagi. Ya. Sampai 3 kali, baru yang keempatnya ayah. Artinya apa? Kita harus menghormati ibu kita melebihi daripada ayah kita. Tuh, itu di Islam. Baru tahu lagi pasti. Baru tahu, karena kan ya. Kitab itu juga baru sebagiannya. Iya, nggak apa-apa ya. Namanya nanti kalau udah masuk Islam bisa belajar lebih banyak, jauh lebih banyak. Banyak sekali pelajaran dalam Islam. Makanya. Untuk kehidupan sehari-hari, ibadah, ya nanti ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji kalau mampu. Tapi sehari-harinya itu nanti juga ada semua. Iya. Ada doa sebelum makan, doa sebelum masuk kamar mandi, doa bangun tidur, doa sebelum tidur, semuanya ada. Semuanya. Ya mungkin Kristen juga ada ya. Ada, cuman lebih dia pakai bahasa Indonesia aja lebih. Ya. Jadi kira-kira paham ya gambaran Islam ya gitu ya. Paham. Insya Allah paham. Sudah bisa ninggalin itu tadi yang mati di atas kayu salib. Yang buat nebus dosa. Jangan ditinggalin. Bukan, maksudnya meninggalkan ajarannya atau konsepnya. Kan tadi kan jawabannya gimana? Kan konsepnya kan ada yang janggal tadi kan. Iya. Iblis yang membisiki Yudas, mau nolong Yesus supaya nggak disalib. Betul, udah bertentangan dengan ajaran gereja gitu. Iya, maksudnya kayak aku sih kalau untuk ikutin ajarannya bukan ya. Jadi menganggap Yesus itu karena nggak bisa. Ajaran-ajarannya bisa, aku ikutin. Tapi kalau untuk yang kayak terlalu menjadikan Tuhan, penebusan dosa, itu jelas. Itu aku kayak. Sekarang saya mau nanya nih, kan dari kecil ke gereja, pernah dengar dong ayat kalau kamu ditampar pipi kiri kasih pipi kanan? Pernah begitu? Enggak. Kenapa? Ya, balas lah. Kenapa balas? Kenapa balas? Ajaran itu kan ajaran Yesus di Bible. Kenapa nggak diikutin? Ya, manusiawi berarti ya. Setannya mungkin muncul apa gimana? Manusiawi muncul ya. Susah begitu kan kayaknya. Bisa nggak diterapin maksudnya? Bisa. Yakin bener bisa ditampar pipi kiri kasih pipi kanan? Logikanya kalau nggak terlalu sakit gak apa-apa kali ya. Kalau nggak terlalu sakit, mau coba nggak? Orang yang nampar kayaknya pasti emosi, pasti kenceng ya. Iya kan, artinya ajarannya kelihatannya bagus, tapi bisa nggak diterapkan? Pernah dengar dong kasihilah musuhmu? Iya. Bisa kasihilah musuhmu? Susah sih. Hah? Kok susah? Berarti nggak mau ikutin ajaran Yesus di Bible? Makanya kalau karakter aku nih ya, aku kita bicara tentang karakter aku. Aku tuh tipe manusia yang dibilang apa ya, cuek, bodoh amat. Pokoknya aku nggak mau pusing, ikutin alur
gitu. Jadi aku punya musuh. Tapi kalau musuhnya baik-baik sama aku, udah pernah ya udah aku nggak pernah benci sama dia. Mana ada musuh baik-baik? Maksudnya kayak contoh, aku sebelumnya pernah menikah nih, ya kan? Aku sekarang single parent. Pertanyaannya gini, iblis musuh kita bukan? Iblis musuh kita bukan. Lah iblis musuh kita bukan? Musuh sih. Musuh? Musuh. Kasihlah iblis bisa. Tergantung iblisnya berbuat jahat apa enggak? Pasti berbuat jahat ya. Emang ada iblis yang berbuat jahat? Pasti. Tapi kan kalau kita nggak ngikutin berarti kan kita nggak, berarti dia bukan musuh kita dong. Loh, kalau namanya iblis apa? Menggoda manusia. Kalau kita nggak tergoda? Loh, yakin? Yakin? Memang tahu lagi digoda apa enggak? Iya sih, karena kan nggak terang-terangan dia ngomongnya. Mana ada iblis goda terang-terangan? Iya makanya. Kan iblis bisa menggoda dari musuh kita, dia musuh kita. Musuh kan? Bisa nggak ngasihin iblis? Kan iblis musuh kita. Enggak. Gimana cara yang ngasihin iblis? Susah lah. Kita aja kan berdoa untuk mengusir iblis. Nah itu. Iya, kita kasih dia. Kita kan juga mengusir dia. Kalau ada orang kesurupan, iblis diusir. Iya, diusir makanya. Kenapa kita nggak kasih? Kan dia musuh kita. Harusnya kita temenin dia ya. Temenin mau. Makanya mau berteman sama iblis. Kalau kita kasih berarti kita harus temenin dia gitu. Iya dong. Nah, kita harus bikin dia baik. Kan kodratnya dia mau dia jahat ya. Misalnya rumahnya kedatangan rampok misalnya. Terus itu kan musuh kita. Iya. Mau ngerampok, punya maksud jahat kan? Iya. Gimana ngasihin perampok? Nggak bisa. Nih kasih ambil TV-nya gitu. Nih Nggak ambil bisa. duitnya gitu. Bisa nggak? Nggak bisa. Nah itu. Kecuali kita orang dalam. Orang dalam. Maksudnya temennya perampok. Nggak mungkin kan? Itu berarti ngerampok rumah orang. Itu kan kalau ngerampok rumah orang. Itu rumah kita yang kedatangan rampok. Masa orang dalam gimana sih? Nggak mungkin kan? Berarti nggak logis dong. Nah itu makanya. Ya, paham maksudnya ya. Jadi ada sebuah ajaran yang kelihatannya bagus, tapi too good to be true gitu kalau bahasa Kerawangnya. Iya. Apa tuh kan? Too good to be true. Artinya terlalu terlalu muluk-muluk gitu. Nggak bisa diterapkan. Nggak baik untuk Kasihlah musuhmu gitu masalahnya. Kalau di Islam, di Islam, kalau kita dizolimi orang atau ada orang jahat ke kita boleh balas yang setimpal. Ya, kita boleh balas yang setimpal, tapi mengampuni itu lebih baik. Oh iya. Itu kalau di Islam. Jadi bukan berarti tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Pelajarannya juga lebih jelas ya. Iya. Gitu, ya kan? Jadi artinya kalau kita dizolimi orang, dijahatin orang, kita boleh balas, tapi yang setimpal, nggak boleh berlebihan. Yang dilakukan ke kita. Iya. Tapi kalau kita mengampuni itu lebih baik. Kira-kira bisa diterapkan yang mana? Yang Islam lah. Nah. Di pelajaran Islam. Betul. Lebih real. Nah. Dia sudah kasih musuh. Paham ya? Gimana ngasih dia? Kalau kita satu lagi nih. Kira-kira di satu lagi nih. Waktu Yesus di atas kayu salib, pasti tahu dong yang dekat di salib itu siapa? Perempuan yang dekat di salibnya Yesus siapa? Bunda Maria. Bunda Maria. Pernah nggak ngelihat foto atau gambar Bunda Maria di bawah salib Yesus? Waktu Yesus lagi salib, itu Bunda Maria nangis apa ketawa? Nangis. Kenapa nangis? Sedih lah anaknya digituin. Kenapa sedih? Kan anaknya digituin. Disalib. Emang berarti Bunda Maria nggak tahu dong kalau dosanya ditebus? Iya. Kalau tahu begitu ditebus ngapain dia nangis? Harusnya kan berbuat baik anaknya. Cuman mungkin namanya keibuan yang nggak tega kali ya. Loh. Kita sebagai ibu nih. Iya. Kita tahu buat nolong orang. Iya. Anaknya jadi penebus dosa seluruh manusia nih anaknya. Berarti kan berjasa besar dong. Tapi dengan cara disalib. Nangis apa ketawa? Atau senang? Seharusnya. Dosa ibunya juga ikut ditebus. Iya, seharusnya senang. Tapi sebagai keibuan kan nggak tega. Nah. Secara real berarti gitu ya. ada kemungkinan nggak sebenarnya Maria yang nangis di bawah salib Yesus itu sebenarnya nggak tahu kalau Yesus tuh mati untuk nebus dosa. Nggak tahu. Nah, terus yang ngasih tahu siapa? Yang nebus dosa. Masalahnya kan yang ngomong buat tebus dosa itu kan setelah Yesus mati udah berapa lama lah gitu. Paulus lah. Dia baru ngomong. Coba kalau dia ngomongnya dari awal. Nah. Kenapa dia mesti bahas belakang? Paham kan maksud saya, paham ya? Kok jadi kita yang buat cerita sendiri? Loh ya kan ini kan sebenarnya kan kita sedang menguji logika. Iya kan? Contoh tadi waktu saya tanya kalau ngeliat Yesus mau disalib, mau nolong Yesus, atau mau bantu tentara mau nyalib Yesus dengan nalar yang sehat, dengan insting. Nolongin lah. Pasti nolong
orang yang kita cintain dong. Betul. Nggak usah Yesus lah. Orang tuanya mau disalib pasti nolong kan. Iya. Nah iyalah, apalagi ini Yesus gitu loh. Junjungan kita. Junjungannya kan junjungan dalam arti kita meneladani gitu. Berarti kan ada sesuatu yang apa sih di dalam Bible tuh? Janggal. Gitu. Penuh misteri. Misteri. Penuh misteri ya. Paham ya berarti ya. Murid-murid Yesus kan kabur. Iya, mana tuh pada? Berarti tahu nggak dia dosa ditebus murid-muridnya? Enggak tahu. Kalau tahu ngapain kabur ya? Mendingan nonton, bantuin kan? Bantuin tentara. Kan dia tahu kalau dosa ditebus, tapi karena murid-murid nggak tahu maka mereka kabur. Iya. Tapi Paulus itu ngomong kayak gitu atas insting dia sendiri kan? Asal apa? Atas keinginannya sendiri, akal dia sendiri gitu. Memang Paulus pernah ketemu Yesus? Yang itu, yang dia jatuh, yang sinar itu? Yang melihat sinar, melihat cahaya, mendengar suara. Nah itu kan dia beranggapan kalau dia melihat Tuhan. Bagaimana ceritanya Paulus melihat cahaya terus tahu manggil siapa kau Tuhan gitu. Gimana ceritanya Paulus tahu cahaya itu Tuhan gitu ceritanya. Iya makanya dia spekulasi sendiri. Itu juga ini janggal gitu. Makanya kan orang Kristen itu kan ya sekarang gini. Di seluruh perjanjian lama ada nggak konsep penebusan dosa pakai darah manusia? Nggak ada. Semua pakai darah hewan. Darah hewan. Tiba-tiba di perjanjian baru, lu nggak selamat kalau nggak ada darah manusia yang tertumpah nih. Iya, itu pakai darahnya. Ada perbedaan. Ishak Ismail. Yang mana? Yang mengorbankan. Pengorbanan. Yang Nabi Abraham. Itu cerita lain lah. Tapi kan nggak jadi disembelih. Nggak jadi. Itu kan ujian. Abraham sedang diuji gitu kan. Tapi sebenarnya maksudnya kayak penyembelihan itu semua darah hewan. Iya hewan. Semua darah hewan itu bisa lembu atau sapi, bisa kambing atau domba. Kalau nggak punya duit bisa burung tekukur. Kalau nggak punya duit lagi bisa tepung terigu. bisa diganti. Bahkan kalau nggak punya tepung terigu, nggak bisa nyampe ke bait suci, dari jauh bisa berdoa dan bertobat. Dengan cara apa aja ya untuk suci ya, nggak dipaksa harus. Ini tiba-tiba harus ada yang mati di atas kayu salib untuk nebus dosa manusia. Kan udah beda nih. Dari mana? Dari mana coba kira-kira tahu? Dari mana? Konsep pengorbanan darah manusia dari mana tahu? Dari penganut pagan. Apa tuh? Pagan itu yang penyembah dewa-dewa. Jadi mereka memahami itu kalau nggak pakai darah manusia nggak selamat gitu. Berarti konsepnya juga Kristen juga udah dicampur tangan dari agama-agama lain juga ya? Semuanya. Cerita-cerita tentang pagan nih. Pagan di dalam kekristenan. Ritualnya. Yang perjamuan kudus, pakai roti, pakai anggur. Dulu sering kan? Iya. Bagi-bagi roti sama anggur. Tiap bulan. Tiap awal bulan. Tiap awal bulan. Minggu awal bulan. Itu juga sebenarnya ritual pagan dari Mesir. Dewa Osiris gitu. Tapi bukannya mereka ngikutin itu yang perjamuan itu? Perjamuan apa? Perjamuan yang kata Yesus sebelum disalib sama ke-12 muridnya? Iya. Iya. Nah kan itu yang sekarang menjadi ritual tiap bulan di gereja. Makanlah tubuh dan minumlah darahku dengan makan dan minum darahku, makan tubuhku dan minum darahku, kalian mengingat aku. Iya. Ya kan? Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku akan memperoleh hidup yang kekal. Itu sama dengan tulisan-tulisan di teks peti mati yang di Mesir. Pernah dengar dong, Yohanes 14:6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Bisa datang ke Bapa kalau tidak melalui Yesus. Lah Dewa Mitra juga disebut jalan dan kebenaran dan hidup. Gembala yang baik malah Mitra. Jadi banyak jalan dong. Banyak jadi jalan. Gimana nih? Banyak yang menjadi jalan gitu. Iya, banyak yang menjadi jalan ya. Artinya konsep-konsep itu sebenarnya sudah ada jauh sebelum ada Yesus. Sebelum ada Yesus itu sudah ada kepercayaan-kepercayaan orang selamat dengan cara apa? Ada yang dituhankan dengan cara mati, kemudian bangkit dari ketiga menjadi juru selamat. Gitu. Nah Islam nggak kenal yang gitu-gituan. Iya, langsung udah tujuannya udah satu. Kalau di Islam mau selamat yang ngikutin perintah, nggak mau yang melanggar perintah ya nggak selamat gitu aja. Sama sebenarnya dengan di perjanjian lama. Perjanjian lama apa? Yang mati itu yang berdosa. Seorang anak tidak menanggung kesalahan ayahnya, seorang ayah tidak menanggung kesalahan anaknya. Caranya gimana kalau mau selamat? Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku, mata Tuhan maksudnya. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, belalah hak anak-anak yatim, kendalikan orang-orang kejam, belalah hak anak-anak yatim,
perjuangkan perkara janda-janda. Baiklah, marilah kita berperkara. Firman Tuhan tulisannya. Jikalau dosamu merah seperti kirmizi, akan putih seperti salju. Jikalau dosamu merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Berarti perlu nggak ada orang yang mati di atas kayu salib buat nebus dosa? Nggak usah. Nggak usah, gitu. Itu di perjanjian lama. Tapi di perjanjian baru, tiba-tiba, kalau nggak ada yang mati di atas kayu salib, dosa lu nggak diampunin. Bisa berubah ya? Kok nanya saya? Iya, Gitu? makanya. Saya pakai yang tulis. Yang aktif di gereja dia? Kalau untuk perjanjian lama itu kan memang ada yang menulis, yang penting Nabi Musa ya menulis ya? Enggak, sebenarnya enggak. Gini, jadi sebenarnya perjanjian lama itu sebenarnya bukan punya Kristen. Perjanjian lama itu sebenarnya kitabnya orang Yahudi. Oh ya. Kan bahasa Ibrani itu diterjemahkan ke bahasa Yunani. Oh ya. Setelah jadi bahasa Yunani, dioprek nih sama Bapak Gereja nih. Baru menjadi perjanjian lama. Udah perjanjian lama, baru ditambahin dengan perjanjian baru. Nah, itulah kitabnya orang Kristen. Oh ya, soalnya kan orang Kristen kan lebih ke dominan ikut Yesus, sedangkan Yesus kan ada di perjanjian baru. Baru, iya. Gitu. Dia perjanjian lama, berarti dia nggak terlalu Nggak ada, perjanjian sebenarnya lama. perjanjian baru dengan perjanjian lama tuh sebenarnya nggak ada hubungannya, kecuali hanya penulis-penulis perjanjian baru itu banyak ngutip dari perjanjian lama. Jadi kalau nggak ada perjanjian lama, nggak akan ada Kristen. Iya. Gitu. Jadi udah paham ya? Kira-kira ya? Mantap masuk Islam. Mantap. Ya orang ada jawabannya semua kok di Islam. Iya. Masuk akal semua. Nah, Logis. nah itu. Alhamdulillah berarti ya udah tinggal syahadat aja ya. Gimana? Oke. Baik, bismillah ya. Alhamdulillah saudari Yunia pada malam hari ini sudah menyatakan keinginannya untuk masuk agama Islam. Alhamdulillah. Jadi sudah mantap ya. Nah, kalau pakai hijab sekarang malah kelihatan Cinanya loh. Serius. Jadi tadi nggak pakai hijab malah nggak kelihatan Cinanya ya. Oh, iya, Pak. Lucu ya. Alhamdulillah. Nah, jadi gini. Sudah pernah dengar kan ya dua kalimat syahadat? Pernah ya? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Pernah dengar ya? Artinya juga sudah tahu kan? Tiada Tuhan, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Udah cuma gitu doang. Perlu latihan? Enggak. Nggak usah, langsung ya. Baik, kalau gitu kita akan melakukan prosesi syahadat. Tapi sebelumnya saya pengen nanya dulu nih. Ada 3 pertanyaan ya buat Yunia. Pertama, apakah Yunia ini mau masuk Islam atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Kemauan sendiri. Kemauan sendiri. Yakin? Yakin. Alhamdulillah. Yang kedua, Yunia masih punya orang tua kan tadi kan? Pasti. Mereka sudah tahu belum kalau Yunia mau masuk Islam? Tahu. Tahu? Tahu. Keberatan? Enggak. Enggak. Alhamdulillah dong. Tapi andai kata misalnya keberatan juga Yunia boleh membantah tapi harus dengan cara yang paling lembut ya. Yang ketiga, di dalam Islam itu ada syariat-syariat Islam. Yang pertama setelah syahadat nanti ada sholat, puasa, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji jika mampu ya. Apakah kira-kira saudari Yunia berjanji di hadapan saya dan di hadapan Allah SWT untuk melaksanakan syariat tersebut? Insya Allah. Insya Allah. Udah bisa ngomong insya Allah. Alhamdulillah. Jadi tidak ada lagi yang menghalangi saudari Yunia ya untuk bersyahadat. Ikutin kata kalimat saya. Nah, dalam bahasa Arab nanti dilanjutkan dalam bahasa Indonesia. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Sah ya? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Selamat buat saudari Yunia. Ada yang perlu saya sampaikan. Kalau di dalam Islam itu kita memahami begini. Setiap bayi yang lahir itu sebenarnya fitrahnya adalah muslim.
Muslim adalah orang yang berserah diri hanya kepada satu pencipta atau satu Tuhan. Jika bayi ini nanti besar, dia menjadi Kristen, Yahudi, atau Majusi, itu karena orang tuanya. Tetapi ketika dia mengenal Islam, atau mungkin dia sampai menerima Islam, bahkan sampai dia mau masuk Islam, itu artinya sebenarnya dia bukan pindah agama. Tapi sebenarnya itu kembali ke fitrahnya. Kembali ke fitrah sebagai orang yang Muslim gitu. Ya, Muslim itu artinya orang yang berserah diri kepada satu Tuhan. Dan di dalam Islam kita juga memahami, setiap orang yang masuk Islam, itu insya Allah dosa-dosanya diampuni. Dari mulai akil balik sampai dia masuk Islam. Insya Allah ya, dosanya semua diampuni. Tetapi, ya, kebaikan yang sudah pernah dilakukan, dari mulai akil balik sampai masuk Islam, itu nggak dihilangin. Tetap dicatat sebagai pahala, insya Allah. Jadi dosanya diampunin, kebaikannya tetap dicatat. Ya, alhamdulillah. Oh ya, sebentar. Ini saya ada buku panduan sholat. Ya, nanti bisa dibaca. KTP-nya tadi, oh ya dari foto ya. Udah. Sebentar ya. Sebentar. Ini juga ada sedikit uang. Uang ini adalah uang zakat yang memang ditujukan untuk mu'alaf. Mu'alaf adalah salah satu pihak yang berhak menerima zakat dari 8 asnaf, 8 golongan. Salah satunya adalah mu'alaf. Jangan dilihat jumlahnya, diterima aja dengan baik ya. Ini tolong diterima aja. Terus kemudian nanti sebentar. KTP-nya kan tadi sudah dikirim pakai foto ya. Nanti kita akan keluarkan sertifikat. Nanti tolong mau PDF-nya aja atau mau di-print? Bebas. Bebas. Kalau PDF aja, kalau PDF aja nanti bisa di-print sendiri. iya. Kalau mau PDF-nya mau sertifikatnya boleh nanti kita kirim. Tapi untuk sertifikat itu ada tanda tangan saksinya gitu? Ada. Enggak, kalau yang di sertifikat kan nggak ada tanda tangan, cuma namanya aja. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau perlu tanda tangan boleh ya, nanti kita tanda tangan. Berarti ini namanya Yunia Santi ya? Yunia Santi. Oke, Yunia Santi. Alamatnya, alamat pengiriman sertifikatnya sama dengan di KTP? Sama ya? Oke, nanti kita kirim sesuai alamat ini ya. Baik, kalau gitu, alhamdulillah saudari Yunia pada malam hari ini sudah menjadi seorang muslim. Mudah-mudahan kami semua berdoa, mudah-mudahan Yunia istiqomah. Istiqomah itu konsisten gitu ya. Dan kita semua berdoa agar kita semua dihindarkan dari api neraka. Ya, insya Allah. Nah, jadi apapun yang sekarang sudah Yunia jalani, Yunia sudah menjadi seorang muslim, tolong ditunjukkan akhlak seorang muslim. Nanti belajar step by step. Bukan belajar semalam suntuk misalnya untuk misalnya macam-macam ya. Tapi belajarnya step by step aja. Yang pertama belajar sholat, karena setelah syahadat yang terutama adalah sholat. Ya, pelan-pelan nanti Ustadz Agus bisa bantu dengan bacaan sholat atau apa, yang penting coba langsung hafalkan Al-Fatihahnya dulu. Kalau belum bisa, sholat dengan mengikuti atau menjadi jamaah gitu. Bacanya subhanallah aja cukup. Apa ikutin gerakannya? Gerakannya aja ikutin. Ya, sekali lagi selamat buat Yunia, mudah-mudahan diberi kekuatan dan kesabaran, juga istiqomah, dan insya Allah husnul khotimah. Nah, sepertilah kisahnya, bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini, bahwa agama Kristen, agama non Islam misalnya gitu ya,
jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa? Kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya karena kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari agama Islam gitu. Kita itu harus terpikir terbuka. Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini dan membeda-beda ya karena di Indonesia itu banyak banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini sampai akhir zaman pun Al-Quran Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, seperti itulah bagaimana kisahnya ya. Dan jika kalian suka jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.